Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, para saudara, jamaah subuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita tansah benaringan sehat walafiat saged jamaah subuh wonten ing masjid menika. Dan alhamdulillah kita sampun memasuki hari yang ke-20. Mugi-mugi ibadah kita mulai dari tadarus Al-Quran, siam, infak, sedekah dan seterusnya. Mugi-mugi kita ikhlas sehingga kita pikantuk pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, enjing menika kula badhe berbicara tentang Al-Quran sebagai way of life. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jamaah ingkang manulya, secara pribadi kula sangat senang, bangga dengan keadaan masyarakat yang ada di Sedayu Lawas. Ada 6 masjid besar yang ada di wilayah Sedayu Lawas. Ada sekitar 30 TPA, musola, yang semua mengajarkan Al-Quran. Ini sebuah kebanggaan tersendiri. Mungkin langka di desa-desa tidak ada sejumlah musola begitu banyak. Dan anak kecil-kecil sudah mulai pada belajar Al-Quran. Ini membanggakan kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 9 tahun di Madinah. Secara tidak langsung berarti Rasulullah Muhammad SAW diajari, diulangi dening malaikat Jibril belajar Al-Quran itu 23 tahun. Maka tidak ada alasan anak-anak kita yang barusan lulus MISD, MTS SMP, kemudian berhenti dari membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri 23 tahun. Jamaah ingkang manulya, Al-Quran ini kebetulan diturunkan dening Allah wonten ing wulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pilih bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang di dalamnya Al-Quran itu hudal linnas sebagai petunjuk manusia. Wa bayyinat termasuk sebagai penjelasan-penjelasan bahwa isine Al-Quran minangka penjelasan-penjelasan semua permasalahan baik urusan dunia, akhirat, ibadah, muamalah, semua ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai penjelasan-penjelasan minal huda dari kebenaran, wal furqan juga dari pembeda. Baik itu yang sifatnya batil maupun yang sifatnya hak, yang salah maupun yang benar, semua dibedakan oleh Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama lain Al-Furqan, At-Tanzil, As-Sifa, dan seterusnya. Nama-nama lain daripada Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran
besok di akhirat akan ditolong dening Allah dari pahala membaca Al-Quran. Wonten hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran terus ya Allah, terus ya Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sungguhnya Al-Quran itu besok akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong. Percayalah bahwa yang hari ini kita baca, yang hari ini kita pelajari, besok akan sakit sebagai penolong li ashabi, kepada orang yang membacanya. Milo kesempatan Ramadan menika kita jadikan momentum untuk deres, untuk tadarus, membaca Al-Quran di kala senggang. Kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Karena inilah besok yang akan bisa menolong kita ketika pada hari kiamat, yang tentu kita membutuhkan pertolongannya. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, sekaligus mengajarkannya, sekaligus mengamalkannya. Milo sepindah malih kita sempatkan, karena belum tentu tahun depan kita akan menangi Ramadan malih. Tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih hidup, kita masih segar, masih bisa jamaah di masjid. Tidak ada jaminan. Maka kesempatan ini, anggaplah bahwa tahun ini adalah merupakan tahun terakhir untuk kita bisa hadir di majelis ini. Milo kesempatan ingkang saya terus kita gunakan untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Jemaah kaum muslimin, Al-Quran gak ada keistimewaan. Inggih menika diantarane Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Sakjek jumlek terase wong Jawa. Al-Quran tidak akan ada mengalami revisi, tidak akan mengalami amandemen. Nih, undang-undang, baik undang-undang dasar, undang-undang yang dibuat oleh manusia, itu kadang-kadang direvisi, diperbaiki karena sudah tidak sesuai dengan zamannya, diamandemen, dirubah. Itu buatan manusia. Neng Al-Quran ini karena made in Allah, buatan Allah, tidak akan mengalami perubahan, berlaku sepanjang masa. Dan Al-Quran ini merupakan ringkasan kitab-kitab sebelumnya, baik Injil, Taurat, Zabur, semua masuk dalam ringkasan kitab inggih menika Al-Quran. Al-Quran gadai bahasa ingkang indah, ingkang mudah untuk dihafal. Sehingga kita sering mendengar, melihat ada orang yang telinganya tidak bisa mendengar, tapi nyatanya juga hafal Al-Quran. Enten tiang sing mripate wuto, picek terus wong sedayu, tapi cukup apal Al-Quran. Hebat. Inilah keistimewaan Al-Quran. Mudah untuk dihafal, sehingga anak-anak yang buta pun bisa hafal. Kadang-kadang kita ingkang normal kalah dengan anak yang mempunyai kelebihan. Matanya buta, tapi bisa menghafal Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mudah dan indah untuk dibaca. Al-Quran nggak ada kedudukan sebagai sumber hukum utama. Jadi kalau ada undang-undang, kalau ada peraturan pemerintah, itu nomor sekian. Tapi yang awal, yang harus kita jadikan sebagai sumber hukum pertama dan utama adalah Al-Quran. Semua disiplin ilmu, fisika, kimia, IPA, IPS, semua mengambil dasarnya adalah dari Al-Quran.
Hanya kadang-kadang yang mengamalkan IPA, yang mengamalkan kimia, itu dipraktekkan oleh orang-orang ghairul Islam. Tapi isinya sebenarnya adalah dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak akan mengalami punah, tidak akan mengalami hancur, punah, hilang, tidak. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surat Al-Hajr ayat 9, Allah bersumpah, sak temene aku Allah, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Dzikr. Al-Dzikr itu nama lain daripada Al-Quran. Ada At-Tanzil, ada As-Sifa, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr. Semua itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kata Allah, sak temene aku sing menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi tidak mungkin Al-Quran akan mengalami punah, hilang, atau musnah. Tidak mungkin. Karena Allah yang akan menjaganya. Mungkin pernah ada percetakan, mencetak beberapa ribu eksemplar Al-Quran dengan dibelokkan, dengan disalahkan. Sengaja, unsur kesengajaan. Tapi alhamdulillah konangan. Karena sudah banyak orang yang hafal Al-Quran. Dan wacananya gak enak. Di telinga ini gak enak. Kalau ada ayat yang dibaca, rasanya gak enak. Itu berarti ada yang salah. Dan itu telinga umat Islam sudah banyak yang hafal. Mas, pasti konangan. Pasti konangan. Tidak akan dihafal oleh orang, salah diterusno, tidak akan. Mesti ada yang mengingatkan, mesti ada yang membenarkan. Karena Allah sudah berjanji bahwa Allah lah yang menurunkan, sekaligus Allah yang menjaganya. Semenggang menulya, tiang-tiang sing purun berkumpul di rumah Allah, masjid, kemudian membaca dan mempelajari Al-Quran, maka dalam hadis disebutkan tidak, maka disebutkan akan diturunkan ketenangan. Wonten ing hadis dipun sebataken illa nazalat alaihimus sakinah. Wong sing membaca Al-Quran di masjid dan seterusnya, mempelajari, membaca, mengkaji. Dalam hadis disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Mbok menawi kita gundah gulana, napa cara sak mangke, galau, entah ditinggal mati suami, istri, utawa bapak, ibu kepaten anake, bingung. Bapake loro, anake kecelakaan, mbok menawi loro. Cobalah baca Al-Quran, nanti akan ditemukan ketenangan dalam hidup. Kita tidak akan gundah, kita tidak akan mengalami kebingungan, karena kita diberi keistimewaan oleh Allah. Makanya baca Al-Quran, sebatas ada ketenangan di dalam hati kita. Termasuk wafaziyat umur rahmah. Kita akan diberikan di lingkungan kita ada rahmat. Termasuk wakhofat humul malaikah. Kita badhe di sekelilingi, diparki dening para malaikat. Tiang ingkang membaca Al-Quran diberikan keistimewaan oleh Allah, hatinya tenang, penuh dengan rahmat, dan di sekitar itu disekelilingi malaikat yang selalu mengamati, mencatat amal kita. Semanggang menulya wonten ing surat Al-Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Terus ya Allah, innal ladzina yasluna kitaballah. Sak temene wong-wong sing gelem
membaca Al-Qur'an inggih menika kitab Allah Al-Qur'an. Wa aqamus shalah lan dheweke gelem mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum lan dheweke gelem menginfakkan sebagian dari harta mereka. Baik itu dalam keadaan sirron, secara diam-diam, termasuk wa'alaniyah, secara terang-terangan. Maka terasi Allah, yarju tijaratan lan taburo. Maka mereka akan mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan rugi. Lan taburo, ora bakal rugi. Terasi Allah, wong sing gelem membaca Al-Quran, wong sing gelem mendirikan salat, wong sing gelem menginfakkan sebagian harta mereka, baik itu secara sembunyi, secara diam, maupun secara terang-terangan. Allah berjanji tijaratan diberikan sebuah perniagaan lan taburo sing ora bakal mengalami kerugian. Menawi kita dagang, kadang-kadang kita mengalami bati, tapi kadang-kadang kita rugi. Tapi ning kita membaca Al-Qur'an iku ora ana rugine. Mbok menawi panjenengan berkesempatan untuk membaca Al-Qur'an. Karena kita buat membaca Al-Qur'an itu kemudian pekerjaan terlantar, insya Allah mboten. Gara-gara membaca Al-Qur'an kemudian kita hilang rezeki, bukan, justru terbalik. Dengan kita membaca Al-Qur'an, permasalahan insting itu akan datang. Ada solusi. Akhirnya ketemu. Karena Allah telah berjanji ora ana rugine. Waktu sing digunakno untuk membaca Al-Qur'an, waktu sing digunakno untuk mendirikan salat dan menginfakkan harta, ora ana rugine. Mungkin secara matematik mungkin berkurang. Duit-duit 1 juta dinakno fakir miskin utawa masjid utawa yatim piatu 500. Koyoke berkurang 500. Koyoke dari secara mata manusia nggak ada duit 1 juta dinakno wong masjid, dinakno TPA, dinakno fakir miskin 500. Secara kasat mata uang itu berkurang 500 secara kasat mata. Tapi sebetulnya di hadapan Allah justru uangnya bertambah dan berlipat-lipat. Hanya kita tidak tampak, kita tidak tahu. Itulah janji Allah. Bahwa apa yang kita baca Al-Quran, bahwa sholat, bahwa infak sedekah yang kita berikan, baik secara sembunyi, diam-diam atau terang-terangan, pun khawatir. Ini sebuah perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Mudah-mudahan tausiah kultum ingkang singkat menika bermanfaat kangge awak kula piyambak lan kangge jamaah sedaya. Lan monggo wonten ing kesempatan menika kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.